yang kayak gitu. Pak Ahok, apa yang mendorong Anda untuk selalu berteriak tentang kalau penyelesaian korupsi? Ya, saya selalu percaya sama Pak Mahfud bilang kan, akar semua masalah Republik ini Adalah satu korupsi. kata adalah korupsi. Oh, oke. Cuma itu sebetulnya. Itu ya akarnya. Nah, jadi kalau kita bilang cari satu kata ya cuma itu. Jadi kalau kita mau beresin bangsa ini, sudah harus dasar tuh nggak boleh ada korupsi. Saya kira negara yang maju, mau Singapura, mau China, mau negara Skandinavia ya, mau New Zealand, semua yang dilakukan itu. Kalau kita pikir logika aja ya, kita ambil contoh yang kadang-kadang kecil, Singapura oke, New Zealand deh. New Zealand kan kota yang di pinggir, cuma lebih banyak dombanya daripada sapi gitu ya. betul. Tapi kenapa investasi gitu banyak orang tanam duit? Karena mereka pemerintah itu betul-betul bersih loh. Dan melayani. Makanya duit itu kan nggak kenal primordialisme. Iya. Jadi buat orang itu Warna kulitnya itu sehingga duit ke sana nggak begitu ya? kamu hukum jelas, kamu nggak malakin gua, terus kamu adil, ya saya taruh duit sama Anda. Dagang juga sama kan? Coba kita dagang buka warung. Sekali aja kamu nggak bayar yang konsinyasi barang ke kita, dia ngomong langsung barang tutup. Tapi kalau kita jujur, semua nitipin barang didagangin. Semua modal itu adalah nitipin barang kok. Nah sekarang kalau kita bicara apa yang Pak Mahfud dan Pak Ahok rasakan, Anda berdua kan cukup lama dalam pemerintahan ya. Pak Ahok ketika misalnya menjadi wagub dan lalu menjadi gubernur, seperti apa Anda melihat praktik penyalahgunaan dan korupsi itu Pak Ahok? Saya mulai di pemerintah itu di DPRD tingkat 2. Di Belitung? Di Belitung. Oke. Jadi saya mulai melihat di mana praktiknya itu. Jadi waktu nyusun anggaran saja, oknum di Pemda sudah bermain dengan orang luar, termasuk sama konsultan. Jadi pernah kejadian waktu itu, nggak sengaja gitu ya. Saya kok diatur siapa yang mau menang tender gitu. Dan waktu itu kan mereka berpikir semua pejabat kan pasti sama dong. Iya. Mau masuk ke sini kan pakai duit kan. Iya. Itu mereka buka, saya dengar, saya kaget juga. Ini kan dia yang menyiapkan semua sampai ini bisa disusun. Loh, kalau gitu di pemerintah ada misalnya waktu penerimaan pegawai kan ada dibuat mau butuh insinyur, butuh apa, butuh apa. Dan mereka kan udah ada jurusan itu loh. Iya. Nah kenyataannya kenapa tiap kali pengadaan barang yang nyusun kok swasta? Aneh gitu loh. Artinya ada kompetensi orang itu mestinya ada di dalam gitu ya? Iya dong, berarti kan ada kong-kali. Lalu karena ada yang nyusun bantu kasih data, dia yang diusahakan menang. Iya dia yang tahu duluan, orang tender susah kan. Nah di situ saya waktu itu belum ada LKPP. Saya potong, anggaran saya potong, nah saya panggil pengusahanya. Pengalaman saya begitu, tentu pengusaha nggak suka. Tapi kita kan berkuasa. Jadi kalau pepatah kuno bapak saya bilang, orang miskin susah lawan orang kaya, nggak menang. Iya. Orang kaya jangan tantang pejabat, bangkrut. Jadi itu bapak saya bilang. Jadi saya bilang sama pengusaha itu, kayak proyek itu kan, saya nggak mau markup, kalian untung 20% saya tutup mata, wajar. 20%, nggak perlu kasih ke saya. Terus padahal, kan namanya oligarki kan begitu kan. Semua kan, ini langsung paham-paham kan. Iya. Kalau kita nggak mau ikut tender mau apa? Saya langsung bisa baca otak pikiran mereka. Langsung saya bilang gini, lo jangan macam-macam sama saya juga pengusaha lo. Saya punya BUMD kan. Kalau kalian nggak mau kerjain ini semua saya sapu pada BUMD saya. Dan BUMD saya pasti bisa kerjakan. Terus saya lihat mukanya masih kayak, lu coba aja. Saya bisa baca pikiran kamu, saya bilang. Jadi Bupati Belitung Timur bicara lah yang... Saya bisa baca pikiran kalian. Kalian pasti berpikir pegawai dari mana? Gua kasih tahu lu. Pegawai lu gua bajak 2 kali 3 kali gajinya. Nggak mungkin setia sama lu nggak ada proyek pasti ikut gua. Nah sekarang kalian tinggal pilih ya, mau kerjain semua jalan dan bagus, saya nggak mau ulang-ulang hotmiknya, atau saya ambil alih saya kerjain, lu bangkrut semua. Semua aset lu gua beli, nanti bank semua gua ambil alih, gua beli BUMD. Hebat. Aku gituin, Iya. takut pak. Takut ya. Makanya jalan di Belitung tuh mulus, Gitu ya? mulus semua hasilnya. Ini serius kok. Jadi sebetulnya tuh kita jadi penguasa itu ya, kalau mau tuh paling enak itu. Paling enak. Cuma memang paling enak tuh bukan jadi DPR kita pak, Iya. susah lah. Paling enak tuh jadi Pengambil kebijakan ya? eksekutif. Eksekutif. Iya. Ini jadi bupati, gubernur. Eksekutif yang benar, yang bersih, bikirin rakyat itu pasti. Makanya saya bilang Pak Mahfud, harapan kita tinggal di presiden sebenarnya. Kalau salah konstitusi ya. Kalau dia mau lakuin ini semua, ini betul-betul pasti bisa. Nah, belum lagi ngomong tambang pak, tambang nih pak, lucu pak. Ini korupsi ya. Korupsi itu macam-macam. Saya di dalam tuh saya jadi paham. Ini karena memang datang kan, misalnya contoh minta sawit, minta lahan sawit nih, bos. Biasa kan ada partner lokal, bos dari Malaysia lah dari mana datang, langsung nawarin gini. Pokoknya kalau Pak Bupati kasih izin, jangan khawatir Pak Bupati, kita siapkan CV-nya semua, PT-nya, Pak Bupati ditanamin 10%. Jadi kalau saya kasih izin 30.000 hektar, saya punya 3.000 hektar sawit nih. Nanti dia diurusin, nanti kalau udah panen bisa hasilnya mungkin 1 juta per hektar, ya 3 miliar per bulan lah. Ya tiap bulan kita. Itu baru dari satu proyek ya, belum yang lain. Ini ngomong gini kan, ini ngomong
korupsi cara gitu kan. Nah, terus saya bilang, rakyat aja nggak punya. Jadi ide saya waktu itu, tapi sayang kan balik lagi ke pemerintah pusat kan Pak ya. Plasma itu banyak bohong, saya bilang. Inti plasma itu banyak bohong. Banyak pengusaha itu pakai nomini pegawai. Nah, makanya saya usul waktu itu, saya punya cara yang betul-betul baik. Kita kan ngerti bangsa kita punya koperasi kan. Nah, saya mendambakan tiap desa yang ada buka sawit, plasma itu adalah milik desa. Tepatnya koperasi desa. Jadi bukan merah putih, saya udah usul ini ada beda nih. Jadi beda nih. Dan belum muncul nama merah putih waktu itu Pak, baru sekarang. Maksud saya ini koperasi desa, setiap orang yang berpenduduk KTP desa itu adalah anggota otomatis. Sehingga dia tiap tahun dapat dividen. Lalu bagaimana yang ngerjakan? Kan ini plasma, cuma pakai nama doang. Nah, perusahaan induk ini silakan kelola ini. Nah, orang desa harus diutamakan kerja di situ. Kalau dia kerja di situ, dia dapat gaji, plus dapat dividennya dari sawitnya. Dari sawit. Nah, sehingga akan kaya, sama kayak Finlandia. Termasuk kayu. Iya. Kayu juga sama. Orang mau dapat izin kayu di desa ini silakan. Nanti kita tinggal bilang, misalnya hasil panen kayu itu, atau dari panen sawit itu, saya nggak mau bagi untung, saya bilang. Kalau bagi untung, kamu bisa bohongin saya. Bisa bohongin dong, Pak. Sama kayak kita punya toko kan. Iya. Saya bilang orang kampung lebih pintar, ada toko pinjam dagang, dapat revenue sharing kan. Nah, yang saya tawarkan itu, misalnya Anda panen sawit di desa saya, yang bagian saya gitu ya, bagian desa itu, 10 ton. Berarti mungkin 1 sampai 2 ton adalah milik desa. Yang kamu bisa beli dari orang desa, atau orang desa ini boleh jual sendiri. Sehingga tujuannya apa? Nanti desa-desa udah punya barang seperti ini, kalau dia ditekan harga, kita bisa patungan dengan BUMD atau dengan pinjam bank, bikin pabrik kelapa sawitnya. Karena tiap desa sudah punya. Ada barang, bukan bagi duit loh. Saya nggak mau bagi duit. Nah, sama juga kayak tambang, karena kayak kayu. Anda mau potong kayu, kan ada aturan kayu. Orang desa pasti ikut awasin, nggak mungkin curi. Karena dia tahu ini kalau dia bisa potong 5 pohon, 1, 2, 3, nggak mungkin potong 5. Kalau dia potong 3 ini kan berteduh untuk muncul lagi. Hutan kan cepat. Dan Indonesia untung, Finlandia bisa 70 Finlandia bisa tahun. gitu Pak, betul. Dia 70-90 tahun. Lebih lama. Kita 10 tahun, kita jauh lebih 20 tahun udah jadi. Nah, coba, kalau sistemnya saya bilang, pengusaha mau potong kayu, boleh. Hasil panen berapa? 100.000 batang blok ini. 10%-nya adalah milik desa. Dia mau jual ke kamu wajib beli kalau dia nggak bisa jual, atau dia jual ke orang lain atau pakai untuk desa. Nah, sehingga dengan cara orang desa pasti ngawasin itu. Semua orang desa tahu ini. Menjadi milik bersama gitu ya. Bersama. Pak Ahok ini lagi bicara tentang praktik di desa. Nasional sama ini. Iya, maksud saya bicara tentang praktik yang bahkan di kabupaten sudah ditemukan Pak. Gitu ya. Ini artinya menggambarkan bahwa betapa besarnya praktik korupsi itu. Pak Ahok tuh lihat bagaimana? Iya kan, saya katakan kalau di Indonesia ini semua lini itu korupsinya luar biasa. Oleh sebab itu, saya satu hal tadi yang menarik. Kata Pak Ahok, sebenarnya kalau kita di eksekutif, apalagi jadi presiden, nah ini penting ya. Apalagi jadi presiden, apapun bisa dilakukan di negeri ini. Presiden itu kekuasaan yang sangat besar. Nah, tapi sampai saat ini kan masih amburadul nih, pemberantasan korupsi. Karena sudah terjadi di mana-mana. Kalau korupsi misalnya banyak di eksekutif, misalnya karena tidak punya kenegarawanan seperti tadi sampaikan Pak Ahok. Sebenarnya di legislatif juga luar biasa. Karena di legislatif itu anggaran belum ada, korupsinya sudah ada. Begini, ini misalnya mau nyusun APBN, saya anggota DPR, Anda bupati, Anda gubernur atau siapa, itu bisa pesan mata anggaran kepada saya sebagai anggota DPR. Pesan mata anggaran? Iya, tolong dipasang ini. Saya mau membuat jembatan ini atau jalan dari sini ke sini. Ini berapa biayanya? Oke, biayanya 100 miliar misalnya. Nanti, ini udah lama praktek ini. Anggota DPR itu bilang, oke, nanti saya masukkan ke dalam RAPBN. Uangnya belum saya masukkan. Tapi kamu bayar dulu 7%. Jadi 100 miliar itu. Bayar. Uangnya belum ada, anggarannya belum ada, korupsinya sudah ada. Nah, nanti ketika sudah jadi anggaran lagi, itu penunjukan rekanannya, macam-macam. Model korupsinya lain lagi tuh ya. Sama juga penegakan hukum juga begitu, dipesan. Gitu. Bahkan kalau di dunia hukum kan ada istilah sistem ijor di kalangan mafia. Kalau misalnya Pak Ahok punya kasus, sebelum masuk ke pengadilan itu sudah diatur tuh, polisinya disuruh begini, pasal begini nanti dipakai penyidiknya ini, ke kejaksaan lagi diatur lagi, dan seterusnya. Itu sistem ijor. Nanti hakimnya juga bicara gitu. Nah, oleh sebab itu saya merasa sangat prihatin akhir-akhir ini kan penangkapan. Kalau dulu mungkin penangkapan terhadap orang-orang di eksekutif saja, dan sekarang kan termasuk kasus Nadiem itu. Iya. Itu kan sebetulnya menurut saya itu salah di mana gitu. Iya, betul. Saya pikir ya. Ini soal profesional. Kan menteri kan nggak pernah nyentuh anggaran. Anggaran kan dia buat kalau mau kena kebijakan. kecuali dia nyuruh ya, atau terima duit ya. Iya.
Nah, saya tutup yang soal tambang dan izin itu. Oke, lanjut boleh. Saya juga usul sama. Kenapa rakyat kita miskin di desa? Perusahaan tambang besar, mewah-mewah, punya bandara pesawat, kita gigit jari. Nah, saya bilang, cara orang kampung dong, yang paling gampang. Cara orang Bukan kampung. minta saham. Tanya sama orang warung Madura, lu paham dia betul. Bukan sama warung Madura. Ilmu orang Madura, Ini warung cara Madura. orang kampung kok. Saya punya lahan, sekarang properti juga sama. Anda punya restoran yang top ya. Saya punya tanah nih. Saya nggak mau sewain loh. Anda buka restoran di tanah saya, nanti dari penghasilan masuk 10% punya saya. Wajar dong. Ya, Nah, ya. kenapa undang-undang minerba nggak mau diubah sih? Nah, Seperti undang-undang migas dong. Iya. Lifting kan 15% punya negara. Ya. Yang Menteri SDM keluarin harga dong. Nah, saya bilang gini, Anda mau tambang di kampung saya, desa saya. Ya sudah, tambang emas. Dapat 100 ton. Kalau 10%, berarti 10 ton punya Ya. pemerintah. Pertanyaannya, pengusaha mau nggak digituin minta 10-20%? Pemerintah bilang nggak mau. Siapa bilang? Yang terjadi itu nama oknum pejabat keluarganya punya izin semua. Iya. Saham. Iya. Akhirnya nggak pernah mau kasih ke negara. Iya. Coba migas kok bisa lifting minyak sama gas 15% punya negara. Itu saya bilang semua utang lunas. Sama bayangin. Kalau saya nggak mau ambil saham. Misalnya kita lagi ramai Freeport nih. Freeport. Diperpanjang sampai selesai. Kalau saya, lo mau perpanjang sampai selesai, saya kasih. Tapi setiap kali mineral yang lo angkat, 20% punya saya, negara. Di luar royalti yang lain. Kalau Anda bilang nggak mau, saya tenderin, siapa yang mau? Pasti banyak yang Terus mau. kalau semua dikali bilang nggak mau Pasti ya? mau. Pada bilang nggak mau ya? Iya. Itu saatnya panggil BUMN kita. Ya. BUMN, lu buktiin, lu masih untung kasih Iya. negara 20%. Iya. Ini BUMN kita juga nggak beda sama swasta, Pak. Ini gimana cari duit, mudah suntik duit juga. Karena kita miskin. Coba kalau dengan cara ini ya, Pak. Saya jamin hutang selesai. Iya kan? Semua orang, misalnya Pak Mahfud presiden nih, aku berani usul itu, Pak. Bapak umumin sama orang. Kamu tinggal lapor sama kami, kalau satu keluarga penghasilan di bawah UMP di daerah kamu, lapor aja. Nanti listrik dibayarin, subsidi semua, pakai voucher digital, selesai, Iya. Pak. Iya ya. Semua ditanggung Pakai ya? voucher. Pakai voucher. Begitu voucher sebulan Anda nggak pakai, hangus. Kan gampang pakai voucher. Bagus ya. Teknologi. Ya. Nggak bisa Anda jual. Menarik. Ya nggak? Ya, nggak ada lagi orang Iya. curi bensin Iya, lah, iya, curi iya. solar lah, Iya. curi gas, nggak ada lagi. Iya, udah. iya. Kesejahteraan Nggak ada. masing-masing orang sudah bisa dijamin. Listrik gitu ya. 1.300 watt, udah subsidi berapa nggak usah bayar. Mana sih ada orang kelas menengah tahan 1.300 watt, Pak? Ya. AC satu aja bisa jatuh turun tiap malam. Bisa ketik-ketik. Bahwa Iya, ada iya. yang saya teruskan, Bapak bisa kita bahwa rumusnya sebenarnya ada pada eksekutif presiden Iya, gitu. iya. Dan kita tahu semua itu, bahkan pemimpin negara dimanapun saya kira tahu rumusnya itu, Pak. Iya, iya. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak jalan, Pak? Kenapa korupsi terus bermunculan dan membesar gitu? Saya tidak tahu juga kenapa yang begini ini kok tidak diatasi gitu. Kalau di dalam spekulasi publik ini kan karena terjadi saling sandera Saling sandera, menyandera. teorinya itu ya. Perjalanan karir politik seseorang tuh kadang-kala political threat of-nya terkait dengan itu. Saling sandera itu, kalau kamu boleh jadi ini tapi harus begini dan seterusnya. Lalu apa semboyan atau pidato-pidato yang keras itu kadang-kala di bawahnya tidak jalan. Nggak bisa ada penegakan hukum yang sungguh-sungguh karena ini jaringannya sudah gila. Oleh sebab itu sebenarnya kunci utama memang ada pada presiden. Kalau presiden mau apapun bisa kok. Ini tadi kreatif sekali dengan cara mudah. Penegakan hukum sama. Saya minta ini dong, gitu. Jadi tidak perlu rekayasa dan sebagainya. Pak, Ya. apa jawabannya? Kalau pertanyaan Ini, yang sama saya ini sampaikan, mungkin Pak. saya salah ya. Iya. Saya pikir yang berkuasa ini terlalu sombong dan angkuh. Dia berpikir rakyat itu mau apa lo? Lu semua gua bikin bodoh, bikin lu miskin. Makin bodoh, makin miskin, kau makin berkuasa. Dari mana Pak Ahok melihat itu? Karena kebijakannya kok bodoh rakyat. Misalnya kayak Chromebook gitu ya. Kalau saya tanya, mau bikin sekolah bagus, kasih makan bergizi, atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi kemana-mana. Kan dibohongin, baik Pak Mahfud dulu kampanye sama Pak Ganjar. Ya. Internet dong. Tiap Internet. sekolah ada sarjana dong. Masanya mereka juga pintar, dia survei Pak. Rakyat suka makanan. Itu jadi legitimasi. Nah, itu artinya kan memang kita nih belum sampai tingkat sadarnya itu. Ke situ ya. Padahal kan yang penting kan, bayangin ya, kau Chromebook, bayangin gini ya. Saya bukan bela Nadiem ya. It's okay. Saya ngomong fair gitu. Iya. Ini Chromebook, sengaja kenapa nggak boleh pada takut kerjain. Padahal tuh Chromebook tuh bisa presiden mau perintah apapun, ngomongin. Semua bisa dapat data. Nggak bisa nonton video porno, nggak bisa judi. Dan operating system sekali beli, $30, udah include di laptop, yang 3 juta, 4 juta, 5 juta paling gitu ya. Nggak perlu diperbaruin, prosesor di atas. Terus apalagi 4 tahap ujian. Ada guru negeri itu di Jawa Barat, di Bandung, Cidadan, dia punya 4 sertifikat. Sekolah negeri ini, sekolahnya setengah lagi perbaikan. Kemana anaknya? Karena dia ngerti pakai. Nggak cukup. Wah, kita cariin, bantuin. 1, 2, 3, 4 sertifikat. Anda bisa ngajar di dunia. Ujian cuma $10. Kita bikin sertifikasi guru, mau berapa miliar? Nggak ada jaminan dunia lagi. Jadi bayangin kalau semua anak kita di kampung, sekarang ada Starlink juga kan? Iya.
Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia. Gurunya juga gitu. Kita ada 18 orang udah lulus ini. Nah, guru-guru ini kenapa? Murid bisa jadi bodoh. Karena banyak guru kita nggak lulus sertifikasi juga sebetulnya. Nah, dengan Dibacakan, ya. Nah, tapi kalau dengan cara itu, Mereka bisa jadi belajar dari situ, ya. kita nggak usah takut AI, kan guru bisa interview, Ya, dia ya. foto. Nah, jadi saya pikir ini sengaja. Oh, Pak Ahok merasa itu Saya sengaja? merasa tanda kutip ya, Ya. saya nggak bisa nuduh lah. Nanti Ya. saya diproses hukum lagi. Saya udah cukup Tapi dikurung 2 tahun. menurut keyakinannya Pak Ahok kayak kira-kira Secara gitu ya? teori, secara Ya, teoritis. menurut saja. keyakinan. Nggak, Pakai teorinya Panji. saya berpikir gini tuh Pak. Kenapa rakyat nggak mau dibantu subsidi dalam bentuk orang? Kan BI punya data jelas. Kartu keluarga dulu kita ngabisin sampai berapa triliun bikin NIK. Harusnya pajak semua sudah bisa dengan NIK dong. Semua buka bank, rekening bank. Saya waktu di Jakarta dulu, saya bilang gini, mohon maaf ya, kalau nasibmu kurang baik, kurang beruntung, kamu wajib punya rekening bank. Tapi lu masa nasib gak baik, gak ada duit punya rekening bank? Saya bukain, makanya saya bilang sama BI, Pak, ada namanya itu tabunganku, hanya 50.000. Dulu buka rekening itu mesti 500.000 NPWP. Iya. Nah, waktu zaman saya di Jakarta, saya minta cuma 50.000. Nah, kita buka tabungan itu, jadi orang yang nggak punya duit, kita kirimin ke rekeningnya. Nah, itu dia pakai beli daging, KJP di situ. Daging sapi, dulu 150.000 lebih. Kita mau tekan 85.000 aja. Gimana caranya? Operasi pasar, dicuri. Hukum pasar permintaan dan penawaran. Ya. Gimana caranya? Ada 900.000 anak-anak pemegang kartu Jakarta Pintar. Itu ada ATM Bank DKI. Boleh beli daging sapi hanya 45.000 sekilo, Pak. Saya top up. Satu anak 1 bulan. Nggak bisa beli sapi, beli ayam 9.000 seekor. Nggak bisa beli ayam, telur 8.000 seekor, sekilo. Saya top up. Langsung kebutuhan turun harga sapi. Nah, saya gunakan BUMD beras Cipinang. Saya bilang sama pedagang beras, kalian sewa tempat kita ya. Kalian kan pedagang. Pedagang tuh mau stabil kan? Bukan spekulan kalian. Nah, kalau mau stabil, nggak ada mainin harga. Kita akan lead kalian. Langsung kita beli beras ke petani. Itu di Badan Pangan Pak Arief itu, Pak. Oh, Saya, iya. saya rekrut Ini semua orang itu satu set bekas dari Hero Supermarket. Ya. Oh iya, Satu iya, set direkrut, beresin food station Cipinang. Ya, Cipinang Langsung dulu, Pak, ya. Jakarta itu juara TPID, Pak, tim pengendalian inflasi daerah itu, Pak. Karena kita kontrol semua nih. Jadi orang miskin silakan lapor. Yang rumah-rumah juga dibagi. Orang miskin saya bilang nggak boleh kasih rumah. Dia nggak sanggup.